Halo movie lovers, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Bisapedia Channel, media informasi film, bioskop, dan seputar dunia hiburan. Buat kalian yang hobi nonton film, jangan khawatir kalau kehabisan referensi film. Di Bisapedia, kita bakalan kasih kalian referensi film-film yang layak dijadikan teman rebahan di rumah. Oke, langsung saja. Sebelum pintu teater dibuka, jangan lupa bantu kami dengan klik subscribe, like, komen, dan share video-video kita ya. Kali ini Bisapedia bakalan kupas tuntas alur cerita film tentang dunia mata-mata yang rilis tahun 2018 lalu. Film ini berjudul Red Sparrow. Dengan rating 6.6 di IMDb, film yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence ini sangat recommended untuk jadi teman kalian di rumah. Iya dong, siapa yang gak tahu penampilan seksi Jennifer Lawrence di film-film seperti X-Men yang berperan sebagai Raven, si mutan biru yang cantik dan bisa berubah bentuk. Atau film Hunger Games di mana perannya sebagai Katniss Everdeen sangat cantik dan sangat kuat karakternya. Oke, baiklah, tidak usah lama-lama, langsung saja ini dia, Red Sparrow. Film ini dimulai dengan setting tempat di negara Rusia dan menampilkan dua scene berlainan yang menceritakan seorang balerina cantik bernama Dominika yang sedang menari dalam sebuah pertunjukan besar. Lalu ia mengalami kecelakaan hingga kakinya patah. Sedangkan di sisi lainnya diperlihatkan seorang agen mata-mata Amerika yang sedang mengumpulkan informasi dan diketahui oleh pihak Rusia sehingga ia berusaha kabur dan berhasil lolos sampai ke kedutaan besar Amerika. Kemudian diceritakan bahwa Dominika memiliki seorang paman yang bekerja sebagai wakil direktur di KGB, sebuah dinas rahasia Rusia. Ketika pamannya menjenguk Dominika, ia memberitahu sebuah foto yang berisi perselingkuhan kekasihnya dengan sesama balerina lainnya. Ia memberitahu Dominika bahwa kecelakaan yang terjadi kepadanya adalah perbuatan pacarnya agar Dominika tersingkir. Dengan penuh amarah, Dominika langsung menghampiri pacarnya di tempat latihan. Dan benar saja, setibanya di sana, ia memergoki kekasihnya itu sedang bercocok tanam dengan penari yang disebut oleh pamannya. Dengan gelap mata pun, Dominika langsung memukuli mereka berdua dengan alat bantu jalannya sampai keduanya tewas. Setelah kejadian tersebut, Dominika yang merasa panik telah melakukan kejahatan dan karirnya pun juga sudah tamat, akhirnya kembali menemui pamannya. Ia menceritakan kesulitannya untuk membiayai orang tuanya dan tidak mampu lagi membayar tempat tinggal mereka. Kemudian sang paman yang nampaknya sangat licik ini menawarkan sebuah solusi untuk Dominika. Ia memberikan pekerjaan untuk mendekati seorang yang dicurigai oleh pemerintah Rusia sebagai musuh negara. Dengan kecantikan dan keseksian Dominika, sang paman memintanya agar melakukan segala cara untuk memancing pria tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Dominika menyetujuinya. Di saat melakukan tugasnya, Dominika terjebak oleh pria yang menjadi targetnya dan nyaris diperkosa. Namun, ia berhasil dibebaskan oleh anak buah pamannya dan berhasil membunuh si target. Lalu Dominika pun dibawa kembali ke markas dinas rahasia Rusia. Dominika yang sudah terlalu dalam terlibat dalam operasi mata-mata dinas rahasia Rusia dianggap berbahaya oleh para pemimpin KGB hingga mereka memutuskan akan menyingkirkannya. Namun sang paman meminta kepada atasannya agar jangan dibunuh karena ia adalah keponakannya. Kemudian ia juga menyarankan agar Dominika diberi kesempatan untuk dimasukkan ke dalam program Sparrow, sebuah sekolah pelatihan khusus untuk mata-mata Rusia. Pimpinan KGB yang telah melihat potensi Dominika saat menyelesaikan tugasnya mendekati target pertama, akhirnya menyetujuinya. Sesampainya di kamp pelatihan, Dominika tampak dipandang sebelah mata karena sebagian besar siswanya adalah anggota militer. Di sekolah ini ada doktrin yang sangat mengerikan, yaitu tubuh dan pikiran seluruh siswanya adalah aset negara. Bahkan di sekolah ini, para siswa dilatih untuk merayu, menggoda, bahkan bercocok tanam tanpa menggunakan perasaan. Di
Di sekolah ini, Dominika sangat tidak suka dengan metode pelatihan yang mewajibkan menyerahkan serabi lempit miliknya kepada semua pria yang ditugaskan. Namun ia selalu memiliki cara untuk menghindar agar serabi limpitnya tidak mudah dicolok oleh pria yang ditugaskan mengencrot dirinya. Dengan kepandaiannya itu, justru sang pimpinan KGB melihat Dominika memiliki potensi yang luar biasa. Ia sangat pandai memanipulasi, membaca pikiran lawannya tanpa harus memberikan tubuhnya sehingga ia sudah layak untuk ditugaskan. Kemudian hanya dengan 3 bulan, Dominika sudah diberi tugas untuk mendekati Ned, seorang agen Amerika yang diceritakan di awal film. Lalu ia pun harus terbang ke Budapest, tempat di mana Ned akan melakukan kontak dengan informan Rusia. Dengan nama samaran Katarina, ia mulai bertugas di kedutaan Rusia yang ada di Budapest. Setibanya di Budapest, Dominika langsung mengamati pergerakan Ned. Namun tak disangka, Ned yang lihai langsung mengetahui bahwa Dominika sedang menyamar dengan nama samaran Katarina dan ia adalah keponakan petinggi KGB. Ned pun melaporkan kepada timnya tentang siapa Dominika dan ia diperintahkan untuk tetap fokus pada misinya, tidak perlu menanggapi keberadaan Dominika. Kemudian Ned justru tertarik karena Dominika sengaja melakukan kesalahan dasar yang tidak pernah dilakukan oleh mata-mata profesional manapun. Ia tidak menggunakan nama samaran yang diberikan oleh KGB, melainkan menggunakan nama aslinya. Karena keingintahuannya, Ned mengajak Dominika makan malam. Namun, Dominika tidak datang karena ia menemukan rahasia agen KGB lain bernama Martha, yang merupakan teman satu apartemennya. Ia bertugas mendekati seorang senator Amerika untuk membeli prototipe senjata milik Amerika. Kemudian diceritakan Dominika dikunjungi oleh pamannya yang mampir karena kebetulan ia ada acara di Vienna. Di sana, pamannya menanyakan tentang progres pekerjaan yang dilakukan Dominika. Karena belum mendapatkan progres, Dominika mengalihkan perhatian pamannya agar ia memberikan akses untuk membantu tugas Martha mendekati senator Amerika. Martha yang tidak suka karena Dominika menyerobot pekerjaannya pun kemudian mengancam agar ia tidak ikut campur. Bahkan karena Martha tidak suka kepada Dominika, ia mengajak Solotov untuk menyingkirkan Dominika dengan melaporkan keterlibatan Dominika pada pembunuhan pria yang dianggap musuh Rusia yang disebutkan di awal film. Namun karena pembunuhan itu dianggap rahasia negara, justru Martha kemudian dibunuh oleh tim KGB. Kembali ke Dominika, yang tidak hadir saat diajak makan malam oleh Ned. Ternyata ia membuntuti Ned agar tahu di mana ia tinggal. Kemudian Dominika sengaja datang ke apartemen Ned untuk bercerita tentang bagaimana sebenarnya ia bisa terpaksa menjadi Sparrow. Pembicaraan yang terbuka membuat Dominika ingin mengajak Ned bercocok tanam. Namun Ned nampak masih berhati-hati dan menyarankan Dominika untuk bijak dalam mengambil keputusan. Dominika yang kaget, Ned berbeda dengan semua agen, tentara, dan birokrat Rusia yang sangean akhirnya pun pulang. See you tomorrow. Sesampainya di apartemennya, Dominika terkejut melihat Martha sudah tewas dengan penuh bekas siksaan. Lalu setelah kejadian ini diperiksa oleh polisi setempat, Dominika yang nampak syok kembali diajak Ned ke apartemennya. Di sana, Ned menawarkan Dominika untuk bekerja kepada Amerika. Ia juga menjelaskan kenapa waktu di awal film ia rela mengalihkan perhatian polisi hingga ia diburu karena ia berusaha menyelamatkan orang Rusia yang menjadi informannya. Ia merupakan seorang pejabat Rusia yang juga sudah muak dengan sistem pemerintahan dan kegilaan birokrat Rusia. Ia pun berjanji jika Dominika bekerja untuk Amerika, ia akan memberi perlindungan dengan seluruh kemampuannya agar Dominika tetap selamat. Kemudian Dominika menyetujui permintaan Ned dan mereka pun akhirnya bermantap-mantap dengan Asoy. Di kemudian hari, Dominika tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa dan menulis laporan perkembangannya mendekati target. Namun ia nampaknya juga merencanakan hal lain. Ketika di rumah Ned, ia nampak mengambil sampel sidik jari Ned yang tertempel di gelas. Lalu ia pun pergi ke Vienna untuk membuka akun rekening atas nama pamannya. Ada apa ini? Hayo, apa yang sedang direncanakan Dominika? Yang pasti bukan mau open BO lo ya. Emang apa sih nggak boleh? Oke, lanjut. Kemudian Dominika yang setuju bekerja dengan pemerintah Amerika pun dites kejujuran. Dari hasil tes tersebut, Dominika dinyatakan siap dan resmi diterima. Namun Dominika meminta syarat kepada pihak Amerika agar mereka memberikan uang sebesar $250 juta
ditransfer ke rekening atas nama pamannya tadi. Sebagai imbalan, Dominika akan membongkar senator Amerika yang akan menjual senjata ke Rusia. Kesepakatan pun terjadi. Dominika terbang menuju London untuk menemui senator Amerika yang bernama Boucher. Di sana, Ned dan timnya sudah menyiapkan disk palsu yang akan digunakan untuk menukar disk asli yang dijual oleh Boucher. Tugas Dominika adalah melakukan transaksi dan menukarnya dengan yang palsu. Dominika yang pergi ke London sebagai agen ganda tetap diawasi oleh Solotov yang membawakan uang untuk pembayaran transaksi tersebut. Setelah transaksi selesai, terjadi sebuah kesalahan. Tim CIA yang terlalu cepat bereaksi ingin menangkap Boucher, justru membuat Boucher tewas tertabrak truk. Kematian Boucher di TKP ini membuat pihak Rusia curiga kepada Dominika yang dianggap bersekongkol dengan Amerika. Lalu Dominika pun dibawa kembali ke Moskow. Di sana ia mengalami penyiksaan dan interogasi yang sangat mengerikan. Namun ia mampu bertahan dan tetap mengaku tidak bersekongkol dengan Amerika. Karena tidak bisa memaksa Dominika mengaku bersalah, akhirnya interogasi dihentikan. Sang paman yang mengawasinya pun akhirnya menemuinya dan mengatakan, "Kau telah bersalah dan tugasmu selesai." Namun dengan kepandaiannya, Dominika yang sebetulnya sudah sangat muak dan jengkel serta jijik kepada pamannya, akhirnya ia meminta kepada pamannya agar ia ditugaskan kembali untuk mendekati Ned. Karena menurutnya, Ned sudah jatuh cinta dan percaya kepadanya. Tentu ini adalah siasat Dominika yang ingin membalas dendam kepada pamannya yang sangat licik. Akhirnya, Dominika kembali ke Budapest dan menemui Ned. Sesampainya di Budapest, Ned yang melihat Dominika masih hidup pun sangat kaget. Namun ia sangat senang Dominika masih hidup. Sebelumnya ia merasa sangat bersalah karena telah membahayakan hidup Dominika. Malam itu pun dihiasi lagi dengan kegiatan bercocok tanam. Setelah itu, ketika Dominika terbangun, ia mencari Ned yang tidak ada di sampingnya. Ternyata, ketika ia keluar kamar, ia kaget Ned sedang dicekik oleh agen KGB. Karena kalah dalam posisi, Dominika memainkan perannya sebagai agen KGB dengan berpura-pura membantu menyiksa Ned. Menunggu musuh lemah, Dominika akhirnya berusaha membebaskan Ned. Perkelahian pun tak terhindarkan. Meski mampu membunuh agen KGB tersebut, Ned dan Dominika pun terluka parah. Keesokan harinya, Dominika terbangun sudah berada di rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Zakharov, yang merupakan pimpinan KGB yang juga merupakan informan yang bekerja sama dengan Amerika. Ia memberitahu Dominika bahwa ialah yang dicarinya selama ini. Posisi Dominika yang baru saja membunuh agen KGB sangat berbahaya karena ia bisa saja dibunuh karena terbukti membelot. Namun Zakharov menawarkan agar Dominika menyerahkan dirinya kepada Rusia agar Dominika bisa bebas. Namun perjuangannya bekerja sama dengan Amerika bisa tetap berlanjut. Dominika yang juga sama tidak sukanya kepada sistem dan birokrasi Rusia justru tidak melaporkan Zakharov sebagai anti-Amerika. Ia justru menjalankan rencananya yang sudah ia rencanakan selama ini, yaitu membalas dendam kepada pamannya. Ia akhirnya menyerahkan diri ke kedutaan Rusia lalu memberikan info bahwa misinya berhasil. Ia telah menemukan pembelot Rusia. Dan pembelot itu adalah pamannya sendiri. Dengan semua bukti sidik jari Ned yang sudah diletakkan di rumah pamannya, lalu rekening bank atas nama pamannya yang ditransfer uang oleh Amerika, serta disk asli yang diselipkan di jas pamannya. Oke, sebentar. Nafas dulu ya. Sampai sini epic banget sih pembalasannya, berkelas. Di akhir cerita, Dominika yang saat ini berada di pihak Amerika mengadakan pertukaran. Dominika kembali ke Rusia dan Rusia harus menyerahkan pamannya Dominika sebagai gantinya. Dominika yang tahu bahwa Rusia tidak akan memberikan orang pentingnya kepada Amerika sengaja karena ia tahu bahwa pamannya akan langsung dieksekusi pada saat pertukaran. Dan benar saja, akhirnya di akhir film ini Dominika mendapat penghargaan dari Rusia atas jasanya menemukan pengkhianat negara yang sebenarnya adalah akal-akalannya Dominika sendiri. Dan happy ending pun terjadi. Dominika mendapat pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi ibunya dengan sangat baik.
Dan film pun selesai. Hikmah dari film ini, seberapa sulit hidup Anda meskipun dunia terasa runtuh, janganlah berputus asa, jalani hidup Anda. Jangan kebanyakan rebahan dan lihat cewek-cewek di TikTok melulu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bye-bye.